Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Askar dari 10 TJK T1 kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udon Firdaus dari kelas 10 TJKT 1 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Bamukti. Saya dari kelas 10 TJK1 kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Alfarizi dari kelas TJKT 1 kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Alwi dari kelas 10 TJK 1 dan dari kelompok 5. Di sini saya dan teman-teman akan membuat video tentang Museum Nasional. Kepada yang terhormat Ibu Susi Agustini SPD MPD selaku guru mapel sejarah di SMK Pembangunan Jaya Kapi. Eksistensi Museum Nasional diawali dengan berdirinya suatu himpunan yang bernama Batavians Genotypes van Quensen and Wetenschapper, didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Pada masa itu, di Eropa tengah terjadi revolusi intelektual atau the Age of Enlightenment, yaitu di mana orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1752 di Haarlem, Belanda berdiri The Hollands Maatschappij der Wetenschappen atau Perkumpulan Ilmiah Belanda. Hal ini mendorong orang-orang Belanda di Batavia, Indonesia untuk mendirikan organisasi sejenis. Batavia Genotypes van Quensen and Wetenschapper atau BG merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang-bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah beserta menerbitkan khas penelitian. Lembaga ini mempunyai simboyan Ten Nuts van het Algemeen atau untuk kepentingan masyarakat umum. Salah satu seorang pendiri lembaga ini yaitu JCM Redermatscher menyambungkan sebuah rumah memiliki di Jalan Kali Besar, suatu kekuasaan perdagangan di Jakarta Kota. Kecuali ia juga menyambungkan sejumlah koleksi benda budaya dan buku yang amat berguna. Sumbangan Redermatscher ini yang menjadi cikal bakal dirinya museum dan perpustakaan. Selama masa pemerintahan Inggris di Jawa 1811 sampai 1816, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles menjadi direktur perkumpulan ini. Oleh karena rumah di Kali Besar sudah penuh dengan koleksi, Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society, dulu disebut Gedung Societies de Harmony. Bangunan ini berlokasi di Jalan Majapahit nomor 3. Sekarang di tempat ini berdiri komplek gedung Sekretariat Negara di dekat Istana Kepresidenan. Jumlah koleksi milik BG terus meningkat hingga museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Dulu disebut Koningsplein West. Tanahnya meliputi area yang kemudian di atasnya dibangun gedung Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum. Pernah dipakai untuk markas petai di masa pendudukan Jepang dan sekarang Departemen Pertahanan dan Keamanan. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1864. Di Museum Nasional mempunyai banyak koleksi, yaitu sejumlah 140.000 benda, terdiri atas 7 jenis koleksi, yaitu arkeologi, etnografi, geografi, keramik, numismatik, dan heraldik prasejarah. Sejarah. Adapun di antara koleksi itu terdapat Arka Buddha, Arka Garuda, Kakawin Sutasoma. Kini Museum Nasional bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Museum Nasional mempunyai visi yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Sekian dari penjelasan di Museum Nasional. Mohon maaf jika ada yang